Oke Mas, selamat sore Mas. Selamat sore, ketemu lagi nih. Kali ini kita naik gunung ya Mas ya? Iya. Oke, luar biasa. Ini saya pengen tanya-tanya Mas. Misalkan kita punya sogon yang masih trotol atau masih anakan, itu supaya rajin bunyi ataupun gacor itu gimana caranya Mas? Itu pertama kita tinggal kalau kayak yang video waktu lalu itu kan ada pemilihan untuk prospek yang dari lepas loloh atau yang muda hutan. Kalau muda hutan, kalau sudah dengan beli dari yang awal masih ombyokan, kalau sudah adaptasi, dengan bisa dilatih di alam maupun di gantangan atau ke tempat teman yang punya sudah yang gacor. Itu sesekali dilatih. Kayak kalau sekarang ini kan kayak saya lagi di atas, itu saya lagi ngelatih trotol saya untuk dibawa ke alam liar. Tapi juga jangan sering-sering ya, kayak kemarin waktu itu saya sampaikan, itu seminggu sekali atau 2 kali lah kita bawa ke alam liar, kita biar supaya ada rangsangan untuk dia berbunyi. Jadi ada rangsangan untuk berbunyi, sama syukur-syukur kalau masih banyak sogon liaran itu bisa lebih cepat merangsang bunyinya. Terus untuk masalah ekstra puding dan perawatan yang bisa mempengaruhi sogon trotol bisa rajin bunyi atau cepat bunyi, ada nggak Mas? Itu paling kayak tadi ya, kayak kemarin itu ada kroto, sama kalau bisa bikin doyan sama ular balap atau ular kandang, itu bisa pakai ular kandang. Kalau misal yang lebih mudah itu memang kroto. Kroto itu proteinnya kan tinggi, itu lebih cepat untuk memperangsang untuk sogon trotol lebih cepat bunyi. Jadi kalau mau rajin bunyi ya seperti itu, lebih sering dilatih sama dibawa ke alam itu sesekali lah, jangan keseringan. Tapi ya itu kalau untuk rumahan ya sering-sering nggak masalah, itu malah juga bisa gacor. Tapi ya ada dampak negatifnya juga Mas. Terus untuk masteran itu sebenarnya dibutuhkan apa enggak sih Mas? Kalau masteran itu penting. Itu penting, kenapa tak bilang penting? Karena supaya sogon itu mau berbunyi. Jadi kalau dia nggak dirangsang bunyinya, biasanya nanti bunyinya mentok itu cuma ngeriwik, terus paling sesekali keluar ngalasnya. Tapi kalau kita masteri suara burung sogon, misalkan mau yang biasa aja standar, kita masterin suara burung ngalas, sogon yang ngalas-ngalas, itu nanti dia akan lebih sering rajin bunyi ngalasnya daripada ngeriwiknya. Jadi itu ya, usahakan dilatih dengan benar. Jangan dipaksakan, maksudnya saya jangan dipaksakan, jangan setiap hari kamu latih bertarung, itu nanti bisa merusak mental. Jadi ya itulah, paling lebih mudahnya ya intinya ada yang namanya dilatih tarung, ada yang dimasteri. Terus untuk masalah pakan, untuk next star itu pakan sendiri, komposisinya yang tepat untuk burung trotol ataupun yang bahan, baiknya apa aja sih Mas? Kalau untuk saya ya, pertimbangan saya sendiri itu lebih ke, sebetulnya kalau buat saya itu ya cocoknya, kalau buat saya, persepsi saya itu jangan kena SKM. SKM itu kan agak membuat gemuk, juga terlalu kental. Itu biasanya nanti efeknya ke, kalau terlalu gemuk burung jadi lebih seringnya ngeriwik karena dia nggak lincah. Terus untuk dari segi suara, karena terlalu kental mungkin dia di tenggorokan kurang fresh. Kalau saya sih tidak menyarankan pakai susu, tapi persepsi orang itu kan berbeda-beda. Jadi kalau mau pakai susu pun nggak masalah, karena memang saya akui kadang ada yang kesusahan untuk melatih pemberian kroto. Jadi melatih sogon untuk supaya mau makan kroto itu biasanya menjadi kendala untuk pemain-pemain baru itu, membuat sogonnya untuk tetap hidup. Nah, untuk biar gemuk, otomatis kan mereka pakainya susu kental manis. Itu susu kental manis memang sangat berpengaruh untuk lebih gemuk pada burungnya ya Mas? Iya, itu bisa dicampuri lagi apa enggak Mas? Untuk kalau sekarang itu banyak banget ya yang nyoba-nyoba racikan susu kental manis, kasih apa, terus ada yang kasih apa. Itu nggak perlu terlalu ditiru lah kalau yang kayak gitu. Tinggal kita
misalkan dengan niru punyanya Mas ini, Mas A misalkan, itu ternyata cocok, ya sudah untuk selanjutnya kasihkan yang itu terus. Jangan terus kamu kasih yang ini lagi, kamu kasih yang ini lagi. Ah nyoba yang ini biar lebih bagus. Oh punyanya Mas ini bagus, videonya postingannya pakai racikannya ini tak tiru. Itu malah burung kalian nggak bakalan jadi-jadi. Karena dia harus adaptasi lagi dengan yang ini, harus adaptasi dengan yang ini lagi. Malah rusak burungnya jadi. Kalau bisa konsisten sama pakan itu. Pakan kita kayak gitu. Iya, pakan itu. Kalau misal mau yang mudah, ada rujak nektar. Itu juga tidak bikin nyilet. Tapi kalau mau yang pakai kroto, mungkin bisa pakai kolibri sweet misalkan, atau nektar apa namanya, nektar biasa lah yang ada di kios-kios kayak R7 Gold atau apa itu semua bagus itu untuk shogun. Tinggal EF-nya kita aja pemberiannya. Biasanya mulai bisa bunyi throttle umur berapa Mas? Itu tergantung burungnya juga. Ada yang dari hijauan sudah rajin bunyi itu ada yang baru nitik satu ada, tapi rata-rata kalau jangan terus terpaku ya sama video-video yang postingannya katanya baru dapat sehari sudah gacor, dapat berapa hari sudah gacor. Itu jangan jadikan kalian untuk patokan. Yang penting kalian tetap sabar merawat, karena burung prosesnya itu berbeda-beda. Kayak istilahnya bayi bisa ngomong, ada yang umur sekian baru bisa ngomong, ada yang umur sekian baru bisa ngomong. Nah itu kita juga harus kayak gitu, kita sabar sampai burung kita mau bunyi. Tapi biasanya itu throttle bergaris dasi itu rata-rata sudah ada ya, kalau ini hitungan standar ya, hitungan standar itu sudah mulai rajin bunyi lah, biasanya seperti itu. Itu mulai kelihatan dasi itu biasanya umur berapa Mas? Kalau dasi itu, kalau perawatan sama alam biasanya lebih cepat alam, mungkin karena di alam mungkin dia banyak gerak dan juga pakannya kan berbeda ya, otomatis kalau di alam itu lebih cepat. Tapi kalau piaraan biasanya itu kalau piaraan ada yang berbeda-beda, mungkin karena pengaruh kondisi rumah atau pakan ya. Ada yang 3 bulan sudah 4 bulan sudah mulai dasi, ada yang 6 bulan, bahkan saya pernah merasakan umur 9 bulan dari loloh, itu saya merasakan sendiri, baru keluar titiknya. Iya, tapi begitu umur 11 bulan, waktu itu pernah dibeli sama Mas Adi Sampang ya. Jenengan kan pernah ke sana, ke rumahnya Mas Adi Sampang. Itu di sana waktu itu sudah mulai full mat, itu umur 11 bulan, dan setelahnya itu langsung full mat. Jadi sekali di mabung kedua itu, dia keluar titik, tapi langsung sampai full mat. Jadi langsung prosesnya langsung full. Itu saya merasakan sendiri, itu pertama kali saya juga miara dari muda hutan atau lepas loloh, baru itu yang miara 9 bulan baru keluar titiknya. Rata-rata sih umur 3, 4 bulan, 5 bulan itu sudah keluar titiknya. Jadi memang berbeda-beda ya Mas? Beda-beda, makanya itu kita tetap harus ekstra sabar. Yang penting utama tetap sabar lah Mas, jangan terburu-buru karena lihat postingan siapa bagus, bilangnya berapa hari sudah bunyi, berapa hari. Jangan jadikan patokan itu malah justru yang merusak keinginan kita untuk punya burung bagus kadang kayak gitu. Jadi untuk pakan tadi, pakan tetap biasa ya, masih pakai Nexstar buatan sendiri juga bisa ya? Bisa, pakai Nexstar buatan sendiri atau mau yang beli. Kalau saya sih tidak menyarankan harus pakai ini enggak. Yang penting itu konsisten di perawatan, jangan ganti-ganti pakan. Kalau sudah pakai itu ya usahakan pakai itu dulu. Kalau mau lihat prosesnya, usahakan 4 bulan lah. 4 bulan coba pakai pakan itu. Kalau dia memang masih nggak susah untuk bunyi, ya coba ganti pakan yang lainnya. Tapi rata-rata ya tetap kalau sudah terbiasa dengan pakan itu ya dia tetap gacor sih. Kalau saya sudah ngerasain sendiri kayak gitu. Nyatanya yang pakai SKM full dari kecil sampai besar pun tetap bisa gacor kan. Jadi ya itu patokan kita ya tetap, yang penting sabar dalam berproses. Jadi untuk cara penggacoran tetap kita harus rawatan konsisten, pakan konsisten, terus terapi juga ya Mas ya. Iya, terapi di lapangan juga, di alam juga Mas.
Nah, ini biasanya kendala itu kalau saya ngajarin untuk terapi keramaian, biasanya kondisi rumahnya dia nggak rame. Ya, saya sarankan kalau main ke rumah teman, bawa aja burungnya, nggak usah malu-malu. Kalau ke rumah teman yang rumahnya pinggir jalan atau yang jalanannya rame, bawa aja kamu sambil main, misalkan ngegame atau mau nongkrong itu kamu cantolokin aja di situ. Berarti nggak harus di keramaian, maksudnya yang dimaksud rame burung kayak gitu ya Mas? Iya, rame-ramenya itu rame mungkin. suasana. Jadi itu nantinya kan burungnya akan terbiasa lihat keramaian kan, jadinya kalau ini terutama yang sering saya lihat itu, kok gimana caranya supaya burung saya nggak malu-malu sih kalau bunyi. Nah itu di situ triknya, cari tempat yang ramai, sering dirutinkan di tempat yang ramai. Nanti kalau dia sudah terbiasa lihat orang, mau ada orang di bawahnya, dia tetap bunyi. Itu trik utamanya di situ. Tapi ya tetap lagi kembali ke proses, jangan terus baru sehari 2 kali sudah pengennya bunyi. Ada orang tetap bunyi, ya enggak, tetap ada proses lah, yang namanya adaptasi itu lama, jadi kita harus sabar. Oke, berarti semuanya nggak instan ya Mas? Iya, semua nggak instan. Instan aja harus digodok ya Mas ya? Instan aja harus digodok. Kalau mau instan itu beli yang sudah jalan gantangan, itu benar-benar instan, tapi ya nyiapin ininya yang juga gede. Ini karena sebutnya banyak banget Mas. Iya. Terima kasih sekali. Ini udah ngobrol-ngobrol banyak tentang Shogun. Di lain waktu ataupun di event berikutnya kita jumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Iya, siap. Terima kasih, sehat selalu Mas. Udah gatel oh iya, jangan lupa tanggal 13 September di Kebumen anniversary untuk komunitas Shogun Kebumen yang kedua. Mari diramaikan, mohon doanya, mohon bantuannya ya. Pokoknya salam sukses untuk rumah burung juga para shoguner di Indonesia.